Di bagian kedua ini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman bahasa dan terbentuknya bahasa persatuan. Indonesia kaya akan bahasa daerah. Pemetaan bahasa yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menunjukkan bahwa bahasa daerah di Indonesia berjumlah 718 bahasa. Berdasarkan persebaran menurut wilayah pulau kepulauannya, ditemukan data bahasa daerah di Indonesia. Di Sumatera 26 bahasa, Jawa dan Bali 10 bahasa, Sulawesi 62 bahasa, Nusa Tenggara Timur 72 bahasa, Maluku 80 bahasa, dan di juga Papua 428 bahasa. Faktor sejarah Indonesia telah memainkan peran penting dalam membentuk keragaman bahasanya. Kepulauan ini telah menjadi titik pertemuan berbagai budaya dan peradaban yang mengarah pada munculnya berbagai bahasa lokal. Pengaruh pedagang India, imigran Cina, pedagang Arab, dan penjajahan Eropa telah berkontribusi pada mosaik linguistik negara ini. Setiap gelombang migrasi dan penjajahan membawa bahasa dan dialek baru yang semakin memperkaya lanskap linguistik. Pengaruh kolonial, masa penjajahan Belanda memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan bahasa di Indonesia. Selama masa ini, bahasa Belanda diperkenalkan sebagai bahasa administrasi dan pendidikan. Bahasa Belanda menjadi bahasa kekuasaan dan hak istimewa, menciptakan kesenjangan linguistik antara elit penguasa dan penduduk mayoritas. Namun hal ini juga memicu rasa perlawanan dan nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia yang berusaha untuk merebut kembali identitas budaya dan bahasa mereka. Pergerakan membebaskan, bangkitnya gerakan nasionalisme pada awal abad ke-20 memainkan peran penting dalam pembentukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Para intelektual dan aktivis seperti Soekarno dan Hatta menyadari pentingnya bahasa persatuan dalam memupuk persatuan nasional dan memobilisasi dukungan untuk kemerdekaan. Mereka menganjurkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai simbol identitas nasional dan sebagai sarana untuk menyatukan berbagai kelompok etnis yang tersebar di seluruh Nusantara. Kebijakan pemerintahan setelah kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan untuk mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara. Upaya-upaya dilakukan untuk membakukan kata bahasa, kosakata, dan pengucapannya. Pemerintah mengakui pentingnya kesatuan bahasa dalam negara yang beragam dan bertujuan untuk memastikan bahwa sebuah warga negara memiliki akses ke pendidikan dan peluang terlepas dari bahasa ibu mereka. Terima kasih.